Saya mau tanya mengenai syahadat, Ustaz. Bagaimana jika seseorang sudah melakukan syahadat, tapi dia masih melakukan kesyirikan, dan kemudian dia ingin melakukan syahadat kembali? Apakah ada tata caranya, bagaimana syahadatnya supaya benar-benar diterima Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Baik. Saja Ustaz. Baik, yang pertama kita saling mendoakan untuk semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi akidah kita, syahadat kita dari berbagai hal yang mengotorinya. Kemudian kita bermohon kepada Allah agar diberikan bimbingan supaya hidup kita dalam keadaan baik dan wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Baik, teman-teman sekalian, dalam kehidupan itu pasti ada tantangan. Ya, pasti ada hambatan. Hambatan itu sumbernya banyak. Ya, ada dua yang paling utama. Yang paling pokok adalah dari setan yang menggoda kita. Ya, kedua dari nafsu kita yang tidak bisa dikelola dengan baik. Selebihnya nanti pengaruh lingkungan seputaran kita. Karena itu kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala berlindung kepada Allah dari godaan-godaan setan. Yang kedua, kita diminta oleh Allah untuk mengelola nafsu dengan baik supaya tidak terjerumus kepada keburukan yang diperintahkan oleh diri kita sendiri, yaitu ada peran setan di dalamnya. Yang ketiga, kita diminta untuk bergaul dengan lingkungan yang baik supaya tidak terbawa dalam suasana-suasana yang buruk. Tantangan godaan itu macam-macam. Sifatnya disebut penyimpangan. Penyimpangan itu disebut dengan maksiat. Ya, perbuatannya disebut dengan fusuk, orangnya disebut dengan fasik, menyimpang. Nanti turunannya ada banyak hal. Ya, ada tingkat-tingkat yang terbesar sampai tingkat yang paling rendah. Serendah-rendahnya pun tetap menyimpang. Ketika menyimpang dihukumi dosa. Dosa itu berarti salah, ya kan? Sebaliknya lawannya adalah pahala. Pahala itu dari kebaikan. Ada salah, ada soleh, ya kan? Yang salah itu ada tingkatan. Tingkatan tertingginya dosa itu berupa syirik namanya. Ya, karena itu banyak sekali keterangan dalam Al-Quran yang menerangkan bagaimana Allah mengecam dosa syirik. Ya, ini kalau sudah begini sudah disatukan keseluruhannya, dosa-dosa syirik ya. Jadi syirik ini sangat berbahaya sekali karena ancamannya ini sudah asyraka yusyriku, menduakan, mencampakkan ya Allah Subhanahu wa taala. Anda saja, saya, kita sebagai manusia kan kita tidak berkenan ya kalau dalam kehidupan kita tiba-tiba misalnya, mohon maaf ya, kita telah memberikan segala perhatian macam-macam, tiba-tiba kita dicampakkan, dicari pihak lain untuk menjerumuskan, menjelekan kita, dan ini Allah yang memberikan segala kecukupan untuk kita, kebaikan kita, tiba-tiba kemudian kita hadirkan sosok lain yang kemudian dijadikan sifat-sifat ketuhanan itu berpindah atau sifat penghambaan berpindah. Maka di sini Allah sangat murka sampai mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, jelas ya, perhatikan kalimatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni selainnya kepada siapa yang dikehendaki. Nah, itu terjemahan. Terjemahan ini jadi problem kalau kita pahami dengan bahasa Indonesia. Jadi problem. Itu kan nanti ada di An-Nisa ayat 48. Kemudian juga ada di ayat yang ke-116 sampai dengan 119-nya, gitu kan? Nah, ini jadi problemnya seperti apa? Problemnya adalah kita memahami sesuatu dengan terjemahan, tidak dengan pemahaman kepada ayatnya. Ayatnya mengatakan dengan kata la. Innallaha la, bukan lan. Beda antara la dengan lan. Ada la, ada lam, ada lan. Ya kan? La itu nafi. Kalau lan harfu nafin wastiqbalin. Kalau lam harfu nafin wa jazmin. Jelas ya? Ya, jadi kalau lam itu nafin wa jazmin. Jadi menafikan sesuatu, jazm dengan kuat, makanya harokat ujungnya sukun. Lam adzab, saya tidak pergi, ya. Jadi dari dulu saya nggak pergi, ke depan pun saya belum merencanakan. Lan istiqbal, sampai kapanpun. Ya, never, gitu kan dalam bahasa Inggris, gak akan pernah gitu. Ya, walan tarba ankal yahudu walan nasara. La pertama itu lan pakai lan, yang keduanya pakai la. Di Al-Baqarah ayat 120. Itu sering salah paham juga tuh. Terjemah satu dengan dua berbeda. Kalau ke Yahudi pakai lan, kalau ke Nasara pakai la. Nah, la itu nafi, tapi tidak mengandung unsur lam dengan lan. Ya, la artinya apa? Terjadi pada saat sedang dikerjakan. Ya, ana la adzab ila ta'lim al-yawm. Saya tidak pergi ke ta'lim, ke pengajian hari ini. Besok kan belum tentu, mungkin saya besok pergi. Kemarin loh, jadi saya sudah pergi, sekarang saya nggak pergi. Artinya apa? Kalau pakai la, ada peluang untuk ke depan diperbaiki. Nah, karena itulah dosa sebesar apapun, termasuk dosa syirik, ada peluang untuk diampuni kalau dia mau bertobat. Ya, dosa nifak, munafik, termasuk dosa syirik, kalau dia mau bertobat, makanya ayatnya kan kesananya wa man taba wa aslah. Siapa yang bertobat kemudian memperbaiki diri. Ya, karena itu selalu ada peluang untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya sebelum nyawa itu sampai di kerongkongan, sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat terbuka peluang kita untuk berubah, untuk bertobat. Bukankah banyak di masa-masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang syirik?
Ya, ingat kafir dengan syirik itu berbeda, walaupun ada kesamaan di dalamnya, tapi istilahnya berbeda untuk menunjukkan perbuatan yang tidak sama, tidak serupa, gitu kan? Baik. Nah, yang syirik kan banyak, sampai yang jualan Tuhan juga ada. Tapi ketika mereka bertobat, berislam, hasuna islamu, Islamnya bagus, diterima, bahkan di antara mereka ada yang masuk surga tanpa hisab. Ya, jelas ya? Seperti Umar bin Khattab dulu kan pernah jualan Tuhan itu, ya, dalam masa jahiliyah. Ya, sudah kafir, syirik juga. Itu double tuh. Ya, sudah kafir, syirik juga gitu kan. Nah, umumnya sih kalau sudah kufar juga syirik itu. Umumnya seperti itu. Nah, itu kan ketika masuk Islam, berislam dengan baik, bertaubat jadi baik, masuk di antara al-asyru masyhurina bil jannah. Masuk surga tanpa hisab dari 10 orang itu. Nah, sekarang di sinilah Allah menurunkan Quran surah keempat An-Nisa di ayat 17. Dengan mengatakan innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sungguh orang-orang yang pernah taubat yang diterima oleh Allah itu hanyalah bagi orang-orang yang pernah menyadari dia berbuat dosa. Jadi kalau pernah kita mau taubat, ya jalannya kita ingin kembali, maka jalannya dibuka oleh Allah dengan nama taubat namanya. Kalau kita ingin taubat, pertama kita menyadari dulu bahwa perbuatan itu salah. Jelas ya? Karena bahasa Qur'annya taubat asalnya akan diterima oleh Allah kalau menyadari dulu. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin. Dia sadar bahwa itu salah dulu. Sadar dulu. Ya, dia salah bahwa itu keliru. Ya, bahwa dia salah bahwa itu enggak benar. Jahalah itu ada dua maknanya. Satu karena tidak tahu. Kalau itu salah, itu jahalah. Orang ini disebut jahil. Ya, ada orang misalnya makan daging babi, mohon maaf ya, karena enggak tahu. Baru masuk Islam enggak tahu itu haram, dengan dia salah. Ya, dia salah. Di situ dia kemudian belajar memperbaiki dan tinggalkan, maka diangkat rafi al-qalam yang sebelumnya, tidak dihukumi. Ya, ada yang kedua, sudah tahu salah dikerjain, itu paling banyak. Es batu ditiupin gitu kan. Jadi sudah tahu gitu kan salah dikerjain. Itu yang paling banyak. Kan tahu berbohong itu salah, masih berbohong juga. Tahu korupsi itu salah, masih korupsi juga. Tahu musik itu salah, syirik juga gitu. Ya kan? Nah, itu yang paling banyak. Tapi ada peluang, kata Allah, saya ampuni. Ya, lilladzina ya'maluna su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Syarat yang kedua mensegerakan. Jadi yang pertama menyadari bahwa itu keliru, kedua menyegerakan untuk segera bertobat kepada Allah. Bagaimana cara menyegerakannya itu? Yang pertama setelah menyadari salah, mengakui dan berjanji untuk meninggalkan. Ya, ada komitmen dulu, janji untuk tinggalkan ini. Semua perbuatan tadi. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, awas hati-hati. Yang ketiga, membuktikan komitmen kita untuk meninggalkan itu dengan beramal soleh. Dengan beramal soleh. Nah, kalau kita tarik kepada dosa syirik, syirik itu ada dua, syirkul asghar, syirkul akbar. Syirkul akbar itu nanti dibagi lagi, ada dua bagian lagi. Ya, syirkul asghar itu syirik kecil. Syirik kecil itu seperti riya. Awas, itu sekecil-kecilnya syirik juga, walaupun tidak sama nanti konsekuensinya dengan yang besar. Salah, syirik kecil itu menggugurkan amalan seketika. Yang sedang kita kerjakan, yang terkait dengan amalnya. Misal, infak riya, itu gugur infaknya, nggak punya pahala. Ya, itu turunnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264, paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu ya la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ya, jadi ada orang infak tapi riya. Ya, ingin infak Jumatan misalnya kan, dia mau infak yang lain 10.000, 20.000, 100.000, dia misalnya $100. Ya, $100 atau $1.000 Singapura yang langsung 10 juta gitu kan. Tapi dia tunjukin dulu begini ke jamaah nih, gitu. Infak tuh begini nih, gitu kan. Infak begini. Perlu dimasukin kotak. Itu begitu dimasukin enggak ada nilainya. Ya, kata Allah disindir tuh, apa bedanya kamu dengan orang belum beriman, enggak ada nilai. Untuk apa gitu? Ya, ada orang sholat ria ada. Sholat ria, bukan namanya Buria sedang sholat, bukan. Dia sholat, dia ria. Pengen dilihat orang alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Siapa yura'un di situ? Fawailul lil musallin. Celaka orang sholat. Awas jangan salah ya, jangan potong nih. Kalau potong sampai sini, celaka nanti. Tuh kan orang sholat celaka, lebih baik gak sholat gak celaka. Bukan, teruskan ayatnya. Ya celaka orang sholat, siapa yang celaka ini? Alladzina hum yura'un. Ya celaka dia, karena kenapa? Dia ria. Ya celakanya kenapa? Karena dia kerjakan itu sudah lelah, capek, ada tenaga, nggak dapat apa-apa. Jadi ria itu syirkul asghar. Jadi kalau ada orang, jangan kita ya, jangan contohkan kita, ada orang, karena kita nggak mau. Ada orang beribadah, kemudian dia ria, maka ibadah yang dia kerjakan itu gugur seketika, hilang pahalanya. Jelas ya? Nah, syirkul akbar ini ada dua juga. Syirkul akbar ini yang disertai kekufuran, yang tidak disertai kekufuran. Kalau disertai kekufuran misalnya, ya, mohon maaf nih, ada orang misalnya dia mengatakan muslim, ya, tapi kemudian perilaku dia pun ikut-ikutan misalnya menyembah di tempat orang lain. Ya, disertai dengan apa ditunjukkan dengan perilaku. Ya, dia sholat, dia juga ikut ke tempat ibadah orang lain, ikut menyembah Tuhan orang lain dan sebagainya dengan perilakunya. Yaitu sudah menunjukkan kekufuran, syirik sekaligus.
Bahkan dengan lisannya dia mengatakan, saya nggak yakin kok Islam itu yang paling benar, makanya saya ikut ke sini, ikut ke sini, ikut ke sini. Padahal dia mengatakan dengan syahadatnya, itu sudah muncul bukti kufur, sudah muncul juga bukti syirik. Maka ketika dia kemudian ingin memperbaikinya, dia bersyahadat kembali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia teruskan. Ya, itu untuk beribadah istiqamah dijaga sampai dengan meninggal dunia, sampai dia wafat. Ada yang tidak disertai dengan kekufuran. Nah, misal apa? Misal pergi ke yang nggak normal, ya, paranormal itu kan nggak normal, ya, di luar normal, gitu kan? Ya, paranormal kan di luar normal, gitu kan? Jadi bukan yang ekstra, namanya banyak lah supaya keren itu kan. Saya sering mengatakan begini, maksiat itu jangan dimodifikasi dengan bungkusan kata-kata yang bagus. Ya, itu kan udah sebutin aja yang jelek supaya muncul kejelekannya dihindari. Ya, pencuri aja, maling, jangan suruh koruptor. Kayaknya keren gitu kalau jadi koruptor itu, sehingga udah dihitung duluan tuh. Ya, nanti korupsi 80 miliar, masuk penjara dihitung sekian, biaya 40 miliar masih dapat untung sekian. Jadi bisnis. Jadi kebanggaan. Begitu digiring pakai rompi, pakai ini, pakai koper dan sebagainya. Ya, pembuat zina sebenarnya pezina. Mau laki-laki perempuan sebut pezina. Sudah, jangan dibikin kata-kata lagi. Kupu-kupu malam ya, kupu-kupu aja nggak begitu. Ya, buaya darat, buaya aja nggak begitu. Pernah lihat buaya selingkuh? Kan tidak gitu ya. Jadi udah sebut dengan yang itunya. Syirik ya syirik. Paranormal dukun ya dukun, bilang dukun. Gitu kan? Ya, jangan apapun kemasannya sebut dukun. Udah dukun. Ya, sebutkan. Datang ke dukun misalnya. Ya, musim-musim pilkada, musim-musim macam-macam kan. Ada orang-orang yang tiba-tiba tergerak. Ya, itu perbuatan syirik, salah. Ya, dia balik. Bagaimana cara baliknya? Dengan bertobat, menyadari itu salah, meninggalkan, mengeluarkan segalanya. Kemudian setelah itu dia perbaiki dengan ibadah. Ya, tidak menuntut dia untuk bersyahadat lagi di kasus ini. Karena dia masih meyakini kebenaran Islam, hanya dia salah mengerjakan perbuatan, dosanya besar. Ya, tidak harus dia bersyahadat lagi. Yang dia buktikan adalah tinggal meninggalkan perbuatannya seutuhnya, bertobat, dia tangisi dirinya, dia berbuat salah, mohon ampun sama Allah. Setelah itu dia tingkatkan ibadah. Nah, sekarang bagaimana cirinya tobat diterima? Semua kalimat tobat di Al-Quran pada umumnya akan diikuti dengan kalimat islah. Faman taba wa aslaha. Faman taba wa aslaha. Illal ladzina tabu wa aslahu. Ya, orang yang benar-benar tobat dan memperbaiki diri. Islah itu merubah perbuatan sebelumnya yang salah menjadi saleh. Jadi kalau setelah Anda bertobat, tiba-tiba keinginannya untuk beribadah tinggi, ya senang dengan sholat sunnah, senang dengan ibadah sunnah, dan benci pada perbuatan yang sebelumnya dikerjakan yang buruk-buruk, sudah nggak suka, nggak enak dengarnya, itu tandanya tobat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal jaga sampai dengan kita wafat. Jelas ya? Nah, jadi tinggal di situ saja. Kalau pernah terlibat syiriknya, misalnya tidak dengan kekufuran, tinggalkan sepenuhnya, bertobat, lihat perubahan perilaku kita. Kalau disertai kekufuran, waliyadzubillah, kita bersyahadat kembali, datangi ulama yang saleh, yang benar, ya, kemudian disaksikan, kemudian kita bersyahadat dengan cara yang baik, yang benar, karena di situ ada unsur irtidad dan kufur. Unsur irtidad murtad, gitu kan? Kemudian kufur, kita berkumpul segalanya di situ, kita kemudian bebaskan, sucikan diri kita dengan kalimat yang benar, pembuktian lewat amalan. Ya, dan tidak ada bayar di situ ya, karena syahadat bukan amalan harta, itu amalan fisikal secara lisan dengan keyakinan dalam hati. Ya, jadi kita nggak ada pengampunan dosa misalnya dengan bayar, tidak ada. Ya, infak itu bab terpisah, mau infak silahkan itu kan, dengan amalan kita yang lain. Jadi jangan sampai nanti ada masuk, kalau ada misalnya poli pertobatan kiai mau tobat dibimbing bayar sekian, itu udah tinggalin ya, karena nggak ada yang seperti itu, mustahil. Ada kiai, ustadz, habaib dan sebagainya berbuat seperti itu, mustahil. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam bissawab.